آله وأصحابه وله وبعد. نتعلم درسنا أصول في التفسير. وصلنا في الماضي عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم لفظه لا بخصوص sababih. Ini yang terakhir kita bahas. Jadi ibrah yang diambil itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan khususan sabab. Misalnya ayat tentang walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ini kan ayat terkait dengan Hilal bin Umayyah, Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berbuat selingkuh. Kemudian istrinya menolak hal itu. Terus gimana? Akhirnya keduanya mula'anah. Nah, suatu ketika, jadi Nabi putusan mula'anah. Suatu ketika ada kejadian yang sama disampaikan oleh Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu an. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang lelaki menjumpai lelaki lain bersama istrinya. Apakah dia bunuh orang itu atau gimana? Nabi menjawab, kejadian itu sudah terjadi pada temanmu dan istrinya. Nah, artinya kejadian yang sama ini juga didasarkan pada ayat yang sama, disuruh mula'anah, saling melaknat, bersumpah saling melaknat. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan apa? Ayat yang turun berkait dengan Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya juga berlaku untuk orang lain. Jadi yang dilihat bukan kekhususan sabab. Yang dilihat bukan kekhususan sabab. Karena sebab ayat ini turun terkait Hilal bin Umayyah. Apa kemudian ketika ada kasus yang sama terjadi pada orang lain, ayat ini tidak diberlakukan? Gara-garanya ini turun terkait dengan Hilal bin Umayyah. Berarti kalau terjadi kasus yang lain-lain pada orang lain, apa nggak diberlakukan? Ya diberlakukan. Karena poin yang diambil bukan kekhususan sabab, tetapi keumuman lafaz. Jadi lafadznya adalah orang-orang yang menuduh istri-istrinya sementara dia tidak memiliki saksi-saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia bersumpah 4 kali dan kelima kalinya agar Allah menimpakan azab kepada dirinya kalau dirinya bohong. Dan juga demikian istrinya. Nah, ini kan lafadznya. Ini yang dilihat. Kasus apapun yang terjadi semacam itu, maka ini ayatnya diberlakukan. Bukan kemudian mengatakan, oh nggak bisa diberlakukan. Soalnya ayat ini terkait dengan Hilal bin Umayyah. Oh bukan begitu. Kaedahnya adalah al-ibratu bi umumi lafzihi la bi khususi sababihi. Atau contoh yang tadi malam kita bahas. Yas'alunaka 'anil anfal. Tadi malam kita bahas surat Al-Anfal. Mereka para sahabat bertanya kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghanimah. Pertanyaan ini turunnya terkait dengan perang apa? Perang Badar. Apa kemudian
pada peperangan-peperangan yang lain ayat ini tidak berlaku kan? Kan di dalam ayat ini qulil anfalu lillahi war rasul. Anfal, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi dia yang membagi. Allah dan Rasul yang membagi. Membaginya sekian-sekian. Lah, apa kemudian ketika terjadi peperangan-peperangan yang lain, pembagian harta ghanimah tidak mengacu kepada ayat ini? Karena ayat ini terkait dengan perang Badar. Apa tidak diperlakukan ayat ini? Ya diberlakukan. Jadi tidak dilihat itu kan terkait dengan perang Badar. Kalau yang lain-lainnya ya nggak bisa loh, ini kayak ayat terkait dengan perang Badar. Oh nggak gitu mas. Kaedahnya al-ibratu bimumil lafzihi la bikhusus sababihi. Kalau antum ditanya dari mana lahirnya kaedah itu. Karena kalau kita bicara kaedah, berarti sudah otomatis dalil di belakangnya. Ini diperhatikan. Kalau kita bilang kaedahnya, berarti otomatis dalil ada di belakangnya. Apa pengertian kaedah? Apa pengertian kaedah? Kaedah itu intisari. Perasan atau peras. Santan diperas, jadi sarinya. Nah itu namanya kaedah. Intisari dari dalil-dalil yang ada melahirkan kaedah. Boleh? Keliru kalau ada orang mengatakan, saya nggak mau melihat kaedah-kaedah para ulama. Saya hanya mau melihat dalil. Saya memuliakan dalil. Emangnya kaedah lahirnya tidak dari dalil. Kaedah itu lahirnya dari dalil. Malah memudahkan. Antum tak kasih gambaran. Bahwasanya kaedah itu memudahkan kita di dalam memahami nas. Nas, dalil yang terkait di dalam permasalahan yang sama, kemudian di situ lahir kaedah. Coba kalau nggak ada kaedah, merujuk setiap dalil berkepanjangan. Tapi dengan dijadikan satu, lahirlah kaedah yang merupakan intisari dari banyak dalil. Sama seperti antum ngangkutin padi, ya ngangkutin padi satu tangkai diangkutin satu tangkai. Coba bayangkan jika antum ngangkutin padinya, tangkai ini ditaruh di dalam karung, yang diangkut karungnya, memudahkan mana? Atau mungkin contoh yang lainnya bukan satu tangkai, satu biji. Antum ngangkutin padi satu biji. Bandingkan dengan biji-biji tadi dikumpulkan di dalam satu wadah, kemudian diangkut wadahnya. Lebih mudah kan mana? Itu gambaran kaedah dan dalil. Nah, jadi kalau bilang kaedah, maka dibaliknya adalah dalil-dalil yang banyak. Kan kita sudah belajar kaedah fikih ya. Yang lalu kita belajar kaedah fikih yang sempat belajar. Nah, sorry sampai selesai ya. Sampai selesai. Siapa sampai selesai? Beberapa teman yang sampai selesai. Nah, Pak Fahri sampai selesai? Enggak dari awal. Tengah-tengah. Nah, kita mau sampaikan kaedah-kaedah yang untuk belajar ada berapa kaedah fikih? 40. Lah di situ disebutkan contoh nas yang melatar belakangi lahirnya kaedah ini ya. Nas, masih ingat ada nas-nasnya lah, itu namanya kaedah. Ini dalil sehingga lahir kaedah ini. Ini dalil sehingga lahir kaedah ini. Misalnya segala sesuatu tidak akan sah kecuali ada niatnya. Nah itu kan kaedah. Dalil yang melatar belakangi diantaranya innamal a'malu binniyat. Boleh? Nah kita lanjut. Ada yang mau nanya tadi? Nggak ada. Sekarang kita lanjutkan. Al-Makki wal Madani. Ahad sudah bergabung? Al-Akhwat isyarikna.
Al-akhwat khalas? Yusharikna? They join? Nah. Al-Makki wal Madani. Makki dan Madani. Nazala al-Qur'anu. Nazala turun. Turun Al-Qur'an. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan, terpisah-pisah. Fi khilali 30 wa 20 sanah. Di dalam masa 23 tahun. 23 tahun turunnya mufarraqan, terpisah-pisah. Selama berapa tahun? Diturunkan terpisah-pisah, berangsur-angsur. Selama berapa tahun? 23 tahun. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha, maka memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruha, kebanyakannya di Makkah, di Makkah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Qur'an, faraqnahu, kami memisah-misahkannya, litaqra'ahu, agar kamu membacanya, 'alan nasi, kepada manusia, 'ala mukthin, dengan kokoh, dengan kuat, dengan teguh. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar telah menurunkannya. Antum misalnya Mas Andika mau belajar usul tafsir, mau? Nih bukunya sekaligus. Nanti sore datang. Dari sore sampai sore lagi selesai satu buku. Nah, dari sore sampai sore lagi 24 jam. Mas tadi kan mau belajar usul tafsir, ini bukunya. Nanti sore datang ya. Belajar dari sore sampai sore lagi. Bandingkan dengan setiap hari apa ini? Jumat belajar beberapa tema, Jumat lagi belajar, datang Jumat lagi belajar, sampai selesai. Mana yang lebih muksun? Mana yang lebih kokoh? Yang mufarraqan, yang terpisah-pisah. Wadah? Nah, jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi mufarraqan, terpisah-pisah, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Wadah? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Isra 106. Walidzalika, oleh karena itu, qassama, membagi. Qassama, membagi. Al-ulama'u, para ulama rahimahullah ta'ala, Al-Qur'an ila qismaini, kepada dua pembagian. Oleh karena itu ulama membagi Quran jadi dua pembagian. Yang pertama Makkiyun. Yang kedua Madaniyun. Yang pertama Makkiyun, yang kedua Madaniyun. Mas Denan nggak ada pulpen ya? Ada. Nah, antum enak pulpen apa pensil? Kalau pulpen yang jangan blobor ya. Soalnya pengalaman saya, buku-buku lama ngaji dengan syekh gitu, pulpennya blobor dibaca nggak enak. Ya nggak blobor, karena kan nanti antum mau murojaah ada catatan antum. Fal Makki, maka adapun Makki, ma nazal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma apa nazala yang turun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi, sebelum hijrahnya, ilal Madinati, ke Madinah. Makki,
Apa yang turun kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Wal madani, dan adapun Madinah, ma nazzala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi. Apa yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau ilal Madinah, ke Madinah. Ini pengertiannya. Jadi kalau antum baca mushaf, hadhihi suratun makkiyatun, hadhihi suratun madaniyatun. Sudah jelas? Makkiyatun turunnya sebelum hijrah. Kalau madaniyatun atau madani turunnya setelah hijrah. Wa ala hada, dan atas dasar ini, wa ala hada, dan atas ini, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, wa raditu, dan aku meridhai, lakum, untuk kalian, al-islam madina, Islam sebagai agama. Al-Maidah 3. Minal kismil madani. Ini termasuk madani. Ayat ini termasuk ayat madaniyah. Wa in kanat qad nazalat ala nabi, wa in kanat, meskipun qad nazalat, telah turun ala nabi, kepada nabi, fi hajjatil wada' bi Arafah, di haji wada di Arafah. Arafah itu mana? Arafah itu Mekah apa Madinah? Arafah itu Mekah apa Madinah? Arafah itu Mekah. Arafah itu Mekah. Nah ini turunnya di Mekah. Kok nggak dinamakan Maki? Turunnya loh di Mekah. Kok nggak dinamakan Makiyah, tapi dinamakan Madaniyah, atau ikut kelompoknya Madaniyah, bukan dikategorikan Makiyah. Kenapa? Soalnya ini turun setelah Nabi hijrah. Jadi tidak dilihat turunnya di Mekah Madinah. Tidak dilihat turunnya di Mekah Madinah, tidak. Tapi yang dilihat turunnya setelah hijrah apa? Sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau setelah hijrah Madaniyah. Meskipun turunnya di Arafah. Dan penting untuk yang mengkaji tafsir, mengetahui klasifikasi Makkiyah Madaniyah itu penting. Karena ada hal-hal yang terkait dari pengklasifikasian ini. Kita lanjut. Fafi Sahih Bukhari. Fafi Sahih Bukhari. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, kami tahu persis hari itu. Kata siapa? Umar. Kami tahu persis hari itu. Hari apa? Hari turunnya ayat ini. Kami tahu persis hari itu. Hari turunnya ayat ini. Wal makan alladzi nazalat fihi, dan tempat ketika ayat ini turun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu persis saya, kata Umar. Nazalat ayat itu turun wa huwa qaim, sementara beliau dalam keadaan berdiri di Arafah yauma Jumu'atin, di Arafah pada hari Jumat. Umar tahu persis suatu hari yang ayat ini turun, dan di suatu tempat yang Nabi berada di mana, Nabi lagi berdiri, yaitu di satu tempat di Arafah di hari Jumat. Ayat ini turun. Kira apa? Kucing. Nah, ma hiya surah Makkiyah ma nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijrati lil Madinah. Ma hiya surah Madaniyah? Qul ma nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijrati ila Madinah. Nah, kita lanjut ya. Insyaallah.
Wa yatamayyazu al-qismul makki anil madani min haitsul uslub wal mawdu'. Wa yatamayyazu berbeda atau perbedaan. Kalau fiil ya berbeda ya. Kalau fiil berbeda. Kalau isim perbedaan. Kalau anak yang sudah bisa membedakan ini baik, ini enggak. Anak apa? Tamyiz. Oh, bukan boleh. Bukan boleh. Tamyiz. Tamyiz bisa saja belum boleh. Dan banyak anak-anak tamyiz belum boleh, sudah ngerti ini baik, ini enggak. Kalau belum tamyiz kan dikasih duit dibuang. Ah, belum tamyiz memang. Kalau sudah tamyiz, oh di duit buat beli kue gitu. Anak dikasih duit 100.000 belinya kerupuk. Tamyiz apa enggak? Tamyiz. Kalau Alborok sekarang udah ngerti. Yang biru, Bi, yang biru. Kalau untuk umroh, yang biru apa yang merah, Bi? Yang merah. Berapa lembar Bi merahnya? Gitu. Jadi udah ngerti dia. Kalau yang biru itu nilainya tinggi, yang merah nilainya tinggi. Dia ngerti yang 2.000. Ngerti ini buat beli kerupuk ini. Udah ngerti. Nah, itu namanya tamyiz di dalam masalah ini. Meskipun ya belum sepenuhnya 100.000 dapat apa, 50.000 dapat, dia nggak ngerti. Tapi dia nitenin. Uminya beli roti yang kayak gitu, harganya dia sudah mulai ngerti angka 5.000 ya, dan melihat uangnya yang itu. Pas pernah nggak ada uminya, dia ada roti lewat, dia ambil duit yang dia punya yang modelnya kayak gitu. Pak, beli. Jadi nitenin ya. Ya anak itu kan mencontoh ya, anak itu mencontoh. Nah, kita lanjut. Wa yatamayyazu, dan berbeda. Al-qismul makki, bagian makki, anil madani, dari madani, min haitsul uslub, dari sisi uslub. Uslub itu bahasa antum itu apa? Hah? Uslub. Struktur ya. Apa? Ya. Apa kalau antum apa? Tatanan kata. Tatanan kata, struktur. Ya, tatanan kata, struktur. Ya, uslub. Wal mawdu' dan tema. Jadi al-makki dan al-madani keduanya berbeda dari sisi struktur bahasa ya. Struktur bahasa pada tatanan kata, subah atau tatanan kata, dan tema-temanya itu berbeda. Tema-temanya berbeda. Al-awwal, amma min haitsul uslub. Amma min haitsul uslubi. Adapun dari sisi struktur tatanan kata, fahuwa, yaitu al-awwal. Yang pertama, al-ghalib, pada umumnya. Al-ghalib, pada umumnya. Al-ghalib, pada umumnya. Fil makki, pada bagian makki, kuwatul uslub, kuat strukturnya, kuat uslubnya. Wasyiddatul khitab, kuat khitabnya. Apa ya? Kuat, strukturnya kuat, ya, strukturnya kuat, khitabnya stressing. Stressing ya. Khitab ini kan, ini khitabnya kepada siapa? Ini khitabnya kepada mahasiswa. Kalau ini khitabnya untuk siapa? Kalau ini khitabnya khusus untuk takmir. Kalau ini khitab. Jadi berbicara sasarannya siapa? Khitab. Wasyiddatul khitab, dan kuatnya sasaran.
sasaran. Kuatnya kalam, kuatnya pembicaraan. Kuatnya kalam, kuatnya pembicaraan. Kuatnya pembicaraan. Ana nggak ngerti ya terjemah yang pas ya. Nanti itu cari kata yang persis, yang penting paham. Jadi uslubnya, strukturnya kuat, kemudian syiddatul khitab, kalamnya, pembicaranya juga kuat. Tak kasih gambaran begini. Mahasiswa Thaibah yang putra dan yang putri diharapkan agar mengikuti kajian setiap hari apa. Nah, antum perhatikan kalimatnya. Santri mahasiswa Thaibah yang putra dan yang putri diharapkan mengikuti kajian setiap hari apa. Nah, kalimat yang kedua. Ada mahasiswa bergerombol di sana, nggak tahu mahasiswa mana bergerombol. Kalian ikut kajian. Beda apa enggak? Yang pertama strukturnya apa? Kuat. Yang pertama tadi. Yang pertama lembut, ya lembut. Yang kedua keras. Lihat uslubnya. Uslubnya juga lembut. Yang kedua keras. Kalian ikut kajian. Nah, yang keras, yang kuat itu untuk maki. Kita lihat. Al-ghalib pada umumnya fil makki, pada makki kuatul uslub, kuat uslubnya. Kuat struktur susunan kata-katanya. Wasyiddatul khitab, kuat pembicaraannya. Karena ghalibal mukhatabin, karena umumnya yang dijadikan sasaran, karena umumnya sasaran pembicaraannya mu'ridun, para penentang. Mustakbirun, orang-orang takabur, sombong. Wala yaliku bihim illa dalika, wala yaliku, dan tidak sesuai bihim pada mereka illa dalika, kecuali yang demikian. Yang demikian itu yang mana? Tidak cocok untuk mereka kecuali yang demikian. Yang demikian itu yang mana? Keras. Iqra surat Al-Muddatsir wal Qamar. Coba baca surat Al-Muddatsir dan Qamar, itu makkiyah. Coba dibaca Qurannya, ambil. Uslubnya kuat, khitabnya kuat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Jadi uslubnya, stressingnya kuat. Coba wal qamar. Hah? Apa ya? Aduh, kalau ngomong cepat banget sih. Dipelanin. Kayak adik saya. Apa sih? Padahal kakak beradik. Lulusan ITB itu. Kalau ngomong cepat kayak ini. Ngapunten, apa? Oh ya, dibaca aja, dibaca. Iya, coba dibaca. Nah. Terus. Jadi rasanya begitu. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum.
mereka mendustakan, mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi uslubnya seperti itu. Karena mukhatabnya, sasarannya adalah orang-orang mu'ridun, orang-orang yang penentang, mustakbirun, orang-orang yang sombong. Secara umum sasarannya begitu. Ya, kita kalau ke mahasiswa Thaibah, orangnya memang ahli kebaikan insyaallah, antum ahlul khair, ahli kebaikan insyaallah, maka kita nggak usah ngotot-ngotot. Cukup dengan redaksi diharapkan kepada semuanya agar mengikuti kajian rutin setiap hari apa, nah, gitu. Nah, kemudian dosen ini beralih ke mahasiswa sana. Kalian ini ngaji rutin ya, jangan begini, mendustakan kalian ini. Rutin ya rutin, beda. Jadi mukhatabnya siapa? Jadi kalau maki itu keras. Amal madani. Adapun madani, ya. Adapun madani, fal ghalib, maka umumnya fi uslubi al-layyin, fi uslubi al-lin, pada uslubnya, pada redaksi. Oh, uslub itu redaksi. Ya, lebih pas redaksi. Redaksi lebih enak redaksi. Ya, lebih enak redaksi. Fi uslubi, pada redaksinya, al-lin, lembut. Wa suhulatul khitab, dan mudah kalimatnya. Mudah kalimatnya. Lianna ghalibal mukhatabin, karena umumnya yang dijadikan, karena umumnya yang diajak bicara muqbilun, orang-orang yang menerima. Aqbala yuqbilu iqbalan, muqbalan fahuwa muqbilun. Karena pada umumnya ada orang yang menerima. Munqadun, orang-orang taat. Iqra surat Al-Maidah. Coba baca surat Al-Maidah. Uslubnya lembut. Uslub tadi apa? Redaksinya lembut. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Antum bisa merasakan redaksi lembut. Tadi kalau kita pakai bahasa Indonesia merasakan apa enggak? Ya karena bahasa Indonesia bahasa antum. Sama kalau bahasa Arab itu dirasakan lembut. Ya, dirasakan lembut. Kan tadi itu bisa merasakan. Monggo para santri jangan lupa ya besok ada kajian. Nah, satunya lagi, kalian ini cangkruan terus ngaji. Beda? Sama tuh baca Al-Maidah itu lembut. Uslubnya lin, uslubnya lin. Sama-sama perintah tetapi dirasakan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian binatang ternak. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Jadi kalau tidak ihram, berburu itu halal. Dan seterusnya. Jadi redaksinya adalah lembut. Asani, ini perbedaan yang pertama. Maki keras, madani lembut. Dan orang-orangnya juga bisa dibedakan ya. Orang Mekah sama orang Madinah itu bisa dibedakan. Kita pernah bareng dengan jamaah umroh, sampai di antara mereka ada yang bilang begini, kan kita sudah di Madinah nih, sudah di Madinah 3 hari. Nah, 7 harinya di Mekah. Di Madinah kita dari hotel ke masjid, kemudian kemana, ya. Setelah itu di Mekah 10 hari. Kan kita memang tujuan i'tikafnya maunya di Mekah. Siang malam di Masjidil Haram. Tujuan kita di sana. I'tikaf di Madinah hanya 3 hari. Apa ada komentar begini?
Di Madinah aja yuk enak di sana, orangnya lembut-lembut, orangnya dirasakan beda. Di Madinah saja yuk, orangnya lembut-lembut, di Mekah orangnya kasar-kasar. Ya, sebenarnya eh, apa namanya penyambutan yang berbeda. Lebih saya rasakan lebih kepada penyambutan yang berbeda. Tapi ada yang komentar di Madinah orang enak-enak lembut-lembut. Cara menyambutnya. Orang Madinah itu, masya Allah. Kalau Mekah itu gitu ya. Sebenarnya sama-sama membagi makanan. Beda. Di Madinah, ya kita datang. Assalamualaikum ya Muhammad, fadl ma'ana. Kita dipanggil Muhammad, semuanya dipanggil Muhammad. Ya Muhammad, fadl ma'ana. Fin, hunaka. Diantar sampai duduk. Udah, jangan ke tempat yang lainnya. Jadi mereka menyediakan buka. Jadi nanti pas kapan lagi dijemput lagi. Nanti rebutan. Nah, kita satu orang rebutan banyak orang agar ke lapaknya untuk buka di sana. Jadi rebutan agar duduk di lapaknya. Kan lapak kita ditarik-tarik. Kita pernah bilang ma'diratan uridu al-wudu. Saya mau wudu. Nah, fadhol, ditungguin saya wudunya selesai. Wah, ini nggak bisa nolak ini. Jadi mesti ke lapaknya dia. Nah, ketika kita jalan sama orang ini yang mempersilakan di lapaknya, jangan yang lainnya di lapak saya saja gitu. Nah, nanti ada orang lain narik-narik kita, mana? Ini menolaknya juga, la khalas ma'i, la khalas, hadar rajul ma'i, Muhammad ma'i. Jadi lembut. Jadi itu ya penyambutannya lembut. Itu yang dirasakan oleh teman-teman kita. Madinah enak ya, orangnya lembut-lembut itu. Mekah enggak kata mereka. Ya saya bilang mungkin pengaruh ini ya. Madinah itu kan orang-orang Ansor. Dulu menyambut Muhajirin. Kan mereka mempersilahkan apapun untuk Ansor itu kan. Mungkin pengaruh itu mungkin sampai sekarang. Nah ternyata nama suratnya kalau Maki keras-keras. Madani lembut-lembut. Ya, perbedaan surat Maki dan Madani. Atsani yang kedua. Al-ghalib fil Maki qasrul ayati. Al-ghalib pada umumnya fil Makki, pada kategori Makki, qasrul ayati. Ayatnya pendek-pendek. Wa quwwatul muhajjah, dan kuatnya argumentasi. Kuatnya argumentasi. Lianna ghalibal mukhatabin, karena umumnya orang yang diajak bicara, mukhatab, orang diajak bicara, mu'alidun, para penentang, musyakun, orang yang menyelisihi, orang-orang yang mentang, orang-orang yang menyelisihi. Fahutibu, maka mereka diajak bicara. Fahutibu, maka mereka diajak bicara. Ini kan majhul ya. Kalau mereka mengajak berbicara kan khotobu, mereka mengajak berbicara. Kalau mereka diajak berbicara, fahutibu, maka mereka diajak bicara bima taqtadihi haluhum, sesuai apa takdihim, takdihi membutuhkannya, haluhum, keadaan mereka. Kalau terjemah perkataannya begitu. Fahutibu, maka mereka diajak bicara, bima dengan apa taqtadihi, yang membutuhkannya, haluhum, keadaan mereka. Keadaan mereka bagaimana? Para penentang. Keadaan mereka bagaimana? Orang-orang yang menyelisih. Maka mereka diajak bicara dengan redaksi yang
kuat argumentasinya, dan pendek-pendek. Amal madani. Adapun madani, fal ghalib, maka pada umumnya fihi padanya, fal ghalib maka pada umumnya fihi padanya tulul ayati, panjang ayat-ayatnya, wa dzikrul ahkami, penyebutan hukum-hukum, penyebutan hukum-hukum, mursalatun, mursalatun mengalir, biduni muhajatin, tanpa argumentasi. Anak nggak tahu yang pas apa ya, muhajah, bahasa Indonesia yang pas apa yang paling pas. Tadi kita mikir-mikir uslub itu yang paling pas apa, redaksi paling pas. Jadi karena Madinah secara umum orangnya taat gitu ya, orangnya taat, maka redaksinya ada redaksi pengalir, mursalatun. Tapi kalau orangnya dablek-dablek, masa redaksinya redaksi datar? Datar, mursalatun, redaksi datar. Datar. Lebih pas datar, mursalatun datar. Kan arsala yursilu kan mengirim, mengalir. Jadi redaksinya datar. Kalau Madinah redaksinya muhajatun, penuh penekanan. Penuh penekanan. Jadi kalau Madinah mursalatun, kalau Maki muhajatun, penuh penekanan. Ya kayak tadi saya ambil contoh, antum masya Allah, jangan lupa ya, ikuti kajian rutin. Nah, datar. Tapi kalau kepada yang lainnya, kalian ini malas-malas ngaji. Nah, jadi redaksinya bukan datar, redaksinya penuh penekanan. Kalau Madinah mursalatun, kalau Maki muhajatun. Jadi kuatnya argumen-argumen ya, atau kuatnya penekanan-penekanan. Lianna halahum, karena keadaan mereka, taqtadi dzalika, membutuhkan yang demikian. Iqra ayat ad-dain fi suratil Baqarah. Baca surat tentang utang pada Al-Baqarah. Surat utang itu di dalam Al-Quran ayat paling panjang. 1 halaman. Itu panjang, itu ayat Madani itu. Coba antum kalau mau baca, antum merasakan uslubnya bagaimana. Uslubnya lembut, sisi uslub. Yang kedua sisi apa? Sisi panjang pendeknya, ini ya apa, sangat panjang, 1 halaman. Antum buka. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub, dan seterusnya. Ambil biar antum tahu, ambil. Ayat-ayat berapa, Mas? 282. Al-Baqarah 82 itu 1 halaman sendiri itu. Itu madaniyah. Panjang. Nah, sisi panjangnya panjang. Kalau sisi redaksinya coba antum merasakan, baca sisi redaksinya bagaimana. Datar itu redaksinya. Mursalah, datar. Antum ambil dulu biar bisa merasakan. Ambil terus baca terjemahnya. Kalau sisi panjang-panjang, antum baca terjemahnya, rasakan. Lin apa syiddah? Apa artinya lin? Lembut. Syiddah keras. Aina ayyuhuma tuhibbu? Lin atau syiddah? Ayyuhuma tuhibbu? Lin
Oh syiddah, lin. Mas Khalil, antum suka lin apa suka syiddah? Mbak lin apa Mbak syiddah? Lin lembut, syiddah keras. Antum baca ya, 1 menit biar antum merasakan. Yang pertama sisi panjangnya sangat panjang, sudah itu madani cirinya. Akhwat juga buka ya di rumah ya. 282 biar melihat langsung. Sisi panjangnya sangat panjang, 1 halaman sendiri. Sudah? Sudah? Coba Mas Ansori baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Baca. Idza tada ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Naam. Jazakallahu khair, ya. Jazakallahu khair, itu bisa merasakan kelembutannya ya setelah baca terjemahnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini yang pertama, sisi apa? Uslub, sisi redaksi. Karena yang kedua, wa ma min haitsul mawdu'. Wa amma min haitsul mawdu', adapun dari sisi tema, mawdu'. Mawdu' tema. Judul. Chapter ya. About the chapter. Al-awwal yang pertama, al-ghalib fil Makki, yang umum pada Makki, takrirut tauhidi, penetapan tauhid, wal aqidati salimati, dan akidah yang selamat. Khususnya ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyyati, ma apa yata'allaqu yang terkait bi tauhidil uluhiyyati, dengan tauhid uluhiyah, wal imani bil ba'tsi, keimanan kepada hari kebangkitan. Lianna ghalibal mukhatabin, karena umumnya orang yang dikenain pembicaraan, yunkiruna dzalika, mengingkari yang demikian itu. Mengingkari yang demikian itu. Ini al-ghalib fi al-Makki, penetapan tauhid, penetapan akidah yang selamat, khususnya terkait dengan tauhid uluhiyah, bukan rububiyah, tauhid uluhiyah. Ammal madani, adapun madani, fal ghalib fihi, maka yang umum padanya, tafsilul ibadat, rincian ibadah-ibadah, wal muamalat, dan muamalah-muamalah. Lianal mukhatabin, karena orang-orang yang diajak bicara, qad taqarrara fi nufusim at-tauhid, qad taqarrara, telah telah
Atau apa? Kalau kororo kan menetapkan, kororo, takororo, telah tertetapkan apa telah tertetapkan. Bahasa Indonesianya. Telah, bahasa bebasnya ya, kota telah menguat. Ya, bahasa bebas. Jadi kota kororo telah menguat. Jadi kalau kororo yukariru menetapkan, sesuatu yang telah ditetapkan apa? Tertetapkan. Itu dalam belajar sorof namanya faedah mutawa'ah. Saya memecah kaca, maka kaca itu pecah. Kasar tuzujaja fan kasaro. Saya memecahkan kaca, maka kaca itu pecah. Saya mengumpulkan orang-orang, maka orang-orang itu terkumpul. Jama'atul qaum. Jama'atul qaum fajtama'u. Terkumpul. Kalau saya menetapkan, maka tertetapkan. Jadi tertetapkan pada dirinya. Apa tertetapkan pada dirinya? Kota koror telah tertetapkan fi nufusi pada dirinya at-tauhid tauhid. Apa tertetapkan? Ya. Apa menggunakan kata apa bahasa Indonesianya? Nah, maksud kita kata yang pas. Tersusun, telah tersusun pada dirinya, kurang pas. Telah tertanam. Ya, telah tertanam. Ya kita cari bahasa Indonesia yang pas itu ya. Sebenarnya begini bahasa Arab kalau tuh baca, itu sudah paham usah terjemahkan. Sudah paham. Nah, malah kadang-kadang terjemahan itu bingung, cari apa? Kata yang pas itu bingung. Makanya kita menerjemahkan nggak bisa pakai letter luck tuh ya, menerjemahkan kata per kata nggak bisa. Coba antum kalau mau lihat, saya tulis judulnya apa yang bulan kemarin. Terkadang ditanyakan, kan itu ada teks Arabnya. Saya terjemahkan gimana saya menerjemahkan. Nggak bisa letter luck per kata, nggak bisa dipahami nanti. Kalau letter luck per kata, jadinya bahasa Indonesia, tapi rasanya bahasa Arab, nggak enak. Bahasa Indonesia rasanya bahasa Arab. Ya makan bakso ya rasa bakso lah, makan martabak. Gimana makan nasi goreng rasanya mie? Ya, nggak bisa bercampur nasi goreng dengan mie, nggak bisa. Antum beli nasi goreng campur mie nggak bisa, mati. Hah? Masih jalan? Nggak kelihatan. Nah, kita lanjut. Lianna al-mukhatabin, karena sesungguhnya orang-orang yang diajak bicara kota kororo telah tertanam fi nufusihim pada diri mereka, pada diri-diri mereka atau tauhid wal aqidatu salimatu